Oke, di sini aku mau ngejelasin gimana sih caranya kita install Linux di VirtualBox. Di sini bisa kita langsung klik new aja, kita kasih nama Linuxnya, misalkan kita pakai Lubuntu di sini ya. Lubuntu ISO image-nya kita pilih ISO-nya si Lubuntu, kita klik. Nah, setelah itu bisa kita langsung finish. Ini bisa kita langsung jalanin aja. Kita pencet start. Di sini nanti bakal keluar tulisan try or install Lubuntu, kita enter aja. Nah, oke. Di sini kita udah muncul tampilan setup Ubuntu-nya. Bisa kita klik aja di install Ubuntu. Nah, di sini kita tinggal klik-klik next saja sih sebenarnya. Next, next, next. Nah, di sini kita karena cuma mau demoin aja, kita pilih yang minimal installation. Bisa di next. Nah, kalau di partition ini karena kita pakai virtual box, kita bisa langsung erase disk saja. Jadi nggak usah di manual manual partitioning lagi karena emang udah kosong kan. Kita next. Nah, di sini kita bisa nge-setting user PC kita atau user Linux kita. Kan di sini namanya call 7. What name do you want to use to login? Kelompok 7 boleh. Nama PC-nya kelompok 7 VirtualBox. Nah, passwordnya misalkan kita nanti jadi call 7, call 7. Oke, ini bisa kita centang aja. Lalu selanjutnya kita next lagi. Kita next. Kita langsung install. Install now. Ada tulisan all done gini, kita bisa langsung restart aja. Kita klik done ya. Oke, sudah selesai untuk pemasangan Linuxnya. Karena kita akan menjalankan kode C, kita membutuhkan yang namanya compiler untuk C. Jadi kita bisa buka terminal di sini untuk menginstal compiler C, yaitu GCC. Di sini cara menginstalnya dengan sudo apt get. Kita pertama update dulu, oke. Setelah itu kita sudo apt install build essential. Nah, kalau ada kayak gini kita eh, apa masukin dia aja. Oke. Setelah sudah berhasil diinstal, kita bisa verifikasinya dengan cara gcc min version. Oke, di sini sudah terinstall dengan benar. Jadi di sini kita udah bikin kodenya untuk simulasi time sharing menggunakan algoritma round robin. Di sini kita udah masukin library-library-nya seperti STDOH dan segala macam. Di sini kita uh, define variabel globalnya yaitu time quantum 2 second dan max prosesnya 3. Jadi di sistem kita cuman menerima 3 proses dan time quantumnya untuk round robinnya 2 detik. Di sini kita bikin juga enum ready, running, finish, dan not arrive untuk proses state-nya. Ready itu artinya si proses sudah siap, tinggal nunggu CPU. Running artinya sedang dijalanin CPU. Finish artinya sudah selesai di proses CPU dan not arrive artinya dia belum hadir gitu. Lalu di sini kita bikin juga struct. Structnya namanya PCB di sini untuk nyimpan prosesnya. Lalu di sini ada array of PCB yang kita namain processes dengan maksimal panjang arraynya itu max processes yaitu si 3 ini. Jadi panjangnya cuma 3 maksimalnya. Lalu ada variable global current process, process count, completed count, current time, lalu juga ada timer expire. Di sini juga ada function namanya child work. Child work ini artinya function yang dijalankan si child prosesnya. Di sini kita ada perulangan untuk ngecek kalau misalkan si workdown-nya masih kurang dari burst time, misalkan workdown-nya masih 0, sedangkan burst time-nya ada 6, jadi dia akan mengulang terus. Di sini ada uSleep, di sini dia akan menunggu sampai 0,9 detik. Kenapa 0,9? Kenapa nggak 1 detik? Karena untuk menghindari race condition sama si printf-nya. Jadi kita set di 0,9 detik. Di sini akan mengincrement si workdown-nya, lalu akan di print pekerjaan selesai. Selanjutnya ada function create child process. Di sini fungsinya sebenarnya simpel, cuman dia ngebikin child process baru. Misalkan kalau misalkan PID-nya kurang dari 0, maka fork-nya gagal. Kalau misalkan sama dengan 0, maka si child processnya berhasil dibuat gitu. Selanjutnya ada function add process. Add process ini dia fungsinya untuk menambahkan proses baru ke dalam sistem.
Di sini kita cek dulu sebelum nge-add proses baru. Misalkan proses count-nya lebih dari sama dengan max proses, misalkan proses count-nya udah 3 gitu, jadi kan nggak bisa nambahin lagi kan ya. Jadi dia akan nge-print error. Nah, di sini kita tinggal masukin aja ke dalam uh, array of processes yang tadi kita udah bikin, udah kita declare di atas. Ada ID, actual PID, arrival time segala macam. Di sini ada pengkondisian. Kalau misalkan arrival time sama dengan nol, maka dia langsung ready karena kan udah datang gitu ya. Kalau misalkan belum jadi not arrive segala macam, di proses count-nya kita plus plus, yang tadi cuma nol jadi plus satu sekarang gitu. Nah, di sini tinggal di print untuk outputnya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke function check new arrival sesuai dengan namanya. Function ini tuh fungsinya buat ngecek apakah ada proses baru yang datang gitu. Nah, ini dia bakal dijalanin berulang kali selama kita menjalankan simulasi ini. Jadi sesuai dengan kodenya ya, bisa dilihat aja kita for loop sampai proses count-nya habis gitu ya. Nah, itu jalanin terus selama kita berjalan ini. Nah, kita ngecek selama itu apakah ada proses yang state-nya itu not arrive, tapi dia arrival time-nya itu kurang dari current time. Jadi kalau misalnya kayak gitu, kan tandanya dia udah datang tuh. Nah, makanya kita bikin dia state-nya jadi ready gitu, bukan not arrive lagi. Nah, kalau misalnya dia udah datang, nah kalau misalnya dia nggak ada PID-nya atau dia berarti belum punya child gitu ya, kita bakal buat child-nya dulu gitu ya, kita bakal bikin PID-nya. Jadi kita bakal manggil function create child process yang udah dijelasin di atas tadi buat bikin child process-nya. Nah, habis itu kita bakal kill child process-nya itu. Kenapa? Supaya tidak jalan sendiri child process-nya gitu. Jadi harus berjalan bersama dengan parent prosesnya gitu. Kita bakal masuk ke display status. Display status ini fungsinya seperti yang tadi printf itu ya, kita bakal logging lagi gitu. Kita bakal ngecek statusnya sekarang tuh kayak gimana sih. Nah, lanjut kita ada void timer handler. Nah, ini fungsinya simple. Dia tinggal ngubah timer expiry jadi satu. Berarti artinya ya timernya udah kedaluarsa. Itu aja, titik gitu. Nah, lanjut kita ada setup signal sini ya. Buat tahu sinyal-sinyal apa yang nanti bakal dikeluarin di simulasi ini gitu. Nah, nanti dia bakal inisialisasi dulu struct ignition as a timer gitu ya. Nanti dia bakal diinisialisasi juga di memset ini, dia bakal isinya nol semua gitu. Nah, ini udah inisialisasi semua. Nah, itu ada SA timer .sa flags sama dengan SA restart itu. Nanti kalau misalnya ada suatu interupsi selama berjalannya ini gitu ya, dia bakal nge-restart dulu biar interupsinya selesai gitu. Nah, habis itu kita bakal panggil si signal action, itu kita bakal isi sama sinyal alarm, jadi dia bakal berjalan sesuai dengan apakah dia ada sinyal alarm gitu ke dia gitu. Nah, habis itu untuk sinyal child gitu ya, itu kita bakal ignore gitu ya dengan sinyal ignore. Fungsinya buat apa? Fungsinya itu biar child proses itu nggak jadi proses zombie gitu. Jadi kalau misalnya dia udah selesai, ya udah dia mati selesai gitu. Nah, lanjut kita ada function setup timer. Nah, ini sesuai dengan namanya aja kita nge-setup timer kita selama simulasi ini gitu. Kita bakal bikin sebuah timer. Nah, timernya value-nya ya kuantum gitu ya. Untuk yang second, untuk yang use sec ini millisecond ya nanti. Yang di bawahnya interval juga kita kuantum, habis itu untuk yang millisecondnya kita juga nol gitu. Habis itu set e-timer ini untuk memulai timernya gitu. Jadi timernya kita mulai pakai e-timer real, jadi kita pakai timer jam gitu ya per detikan gitu. Dan ini bakal nanti masuk ke struct timer. Itu untuk setup timer, jadi fungsinya buat nyiapin timernya gitu ya, sama nge-startnya. Nah, habis itu kalau misalnya udah di start, pasti kita bakal stop. Makanya kita punya function stop timer gitu. Function stop timer ini fungsinya kita ngisi semua yang ada di dalam struct timer itu jadi nol gitu ya. Jadi nol. Habis itu kita restart ulang gitu. Jadi kita bakal bikin dia nol semua. Untuk cek child ini sesuai dengan namanya, kita ngecek apakah proses child itu sudah selesai atau belum gitu. Nah, pertama-tama kita cek dulu apakah child proses ini itu benar child proses dari parent prosesnya gitu ya. Ya, sekedar jaga-jaga aja. Nah, lalu kita bakal cek apakah dia itu udah selesai atau belum. Kalau misalnya dia belum selesai gitu ya, kita bakal langsung berhentiin dulu. Kalau misalnya child prosesnya berhenti, ya parent prosesnya berhenti gitu. Kalau misalnya parent prosesnya berhenti, ya child prosesnya berhenti gitu. Nah, habis itu kalau misalnya dia resultnya udah lebih dari nol atau dia wave
exited status itu berarti artinya dia itu udah selesai benar-benar secara prosesnya selesai. Ya udah berarti dia langsung keluar aja gitu. Berarti dia udah selesai beneran. Oke, lalu kita lanjut ke function do scheduling. Nah, di sini in pref time sama dengan current time. Artinya kita menyimpan waktu sebelumnya, lalu kita tambahin sama waktu kuantumnya. Lalu setelah itu kita cek apakah ada proses baru yang tiba melalui function check new arrivals. Nah, setelah itu kita akan mengupdate waktunya nih. Di sini kita bakal nambahin waiting time untuk semua proses yang ready ya. Jadi di sini bakal ada pengkondisian juga. Kalau misalkan prosesnya itu udah ready dan udah tiba dan bukan proses yang sedang running, itu bakal ditambahin waiting time-nya sebanyak time kuantumnya itu sebanyak 2. Jadi kalau misal prosesnya itu ready, terus dia udah arrive, tapi dia nggak running, berarti kan ready gitu ya. Dia nambah nambah sebanyak 2 waiting time-nya. Lalu kita akan memproses proses yang sedang running. Di sini ada if di mana current prosesnya itu lagi running. Nah, di sini kalau misalnya prosesnya itu lagi running, dia bakal langsung ngurangin sebanyak 2 time quantum. Di sini bisa dilihat proc ke remaining time dikurangi dengan quantum karena ya kan proses sedang running. Karena sedang running dia langsung dikurangi sebanyak 2 time quantum. Lalu di sini ada pengecekan di integer child done, check child finished current process. Yang artinya dia mengecek nih, apakah child itu sudah selesai atau eksis sendiri. Nah, proses kita itu bakalan selesai jika eh, remaining time-nya habis atau lebih kecil sama dengan 0 atau childnya udah exit. Makanya di sini ada if proses remaining time lebih kecil sama dengan 0 atau childnya done. Nah, kalau misalkan dia remaining time-nya udah habis tapi childnya belum done, maka dia childnya itu bakal tertunda dulu atau di kill dulu nih. Abis di kill dia bakal menunggu childnya sampai benar-benar di terminate. Setelah itu kita akan mengupdate PCB-nya untuk proses yang udah selesai nih. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalkan proses ke state itu menjadi finish, proses ke remaining time itu sama dengan 0, pokoknya di assign menjadi selesai. Lalu kalau misalkan udah selesai prosesnya, itu dia akan nge-flag current prosesnya menjadi -1. Lalu di sini ada pengkondisian else jika prosesnya itu belum selesai, karena kan tadi kan kita udah mengkondisikan kalau prosesnya sudah selesai atau karena remaining time-nya habis gitu ya. Kalau misalkan prosesnya belum selesai, maka dia akan melakukan preemption dengan ngelakuin signal stop. Dan dia bakal ngeset status dari PCB-nya itu menjadi ready. Oleh karena itu nanti dia akan ngeprint sebuah status juga. Proses kesekian itu bakal di preempt dan statusnya berubah jadi ready. Karena kan tadi habis running, tapi karena dia prosesnya belum selesai, dia di preempt karena waktunya itu ya udah habis gitu time quantumnya. Kita bakal lanjut ke step berikutnya yaitu milih proses berikutnya. Nah, di sini integer next process -1 itu cuma buat nandain proses yang akan dijalankan selanjutnya. Lalu kita akan mencari next prosesnya nih. Di sini ada variable integer start buat memastikan fairness dalam round robinnya. Jadi dia kayak bakal circular gitu lah karena kan kita cuma ada 3 proses doang nih. Jadi dia bakal secara circular bakal nyari proses selanjutnya gitu. Makanya di sini ada for loop juga untuk mencari proses ready selanjutnya gitu ya kan. Nah, setelah dia mendapatkan startnya itu atau nextnya, dia bakal menjalankan proses terpilih melalui if-nya ini. Jadi dia akan masuk ke pengkondisian jika next prosesnya itu tidak sama dengan tidak sama dengan -1, sorry. Current prosesnya itu akan menjadi next prosesnya itu. Nah, jadi next prosesnya itu akan menjadi current proses gitu. Jadi kayak diganti gitu. Terus state-nya juga bakal berubah menjadi running dan last schedule time-nya itu menjadi current time. Dan dia bakal mengirim seek-count untuk melanjutkan atau memulai child prosesnya juga. Nah, kalau misalkan next prosesnya itu masih -1, artinya ya nggak ada proses yang ready gitu. Atau kondisinya itu CPU-nya lagi idling gitu. Lalu di sini dia akan menampilkan display status juga. Lalu kita masuk ke fungsi mainnya atau fungsi utama dari program ini. Jadi pertama-tama di sini akan muncul ya simulasi time sharing system round robin, quantum time-nya seberapa, dan parent PID-nya berapa gitu loh. Ya bisa dibilang ini sebagai header-nya aja lah untuk sebagai hiasan dan keterangan aja kalau kita baru mau memulai sistemnya. Lalu kita akan setup sinyal di sini seperti yang sudah dijelaskan oleh Ivan yang dimana kita akan mendaftarkan sinyal-sinyal headers dan di bawah dari setup sinyal itu ada add process ya karena kita di sini assign prosesnya itu masih manual. Jadi di sini ada add process 1 dengan burst time 6 detik dan arrival
time quantum ke 0, lalu ada add proses 2 burst time-nya itu 4 detik dengan arrival time-nya 2, dan proses 3 dengan burst time-nya 6 dan arrival time-nya 4. Lalu di sini dia akan nge-fork proses yang udah ready, makanya dia akan nge-print membuat child process dan dia akan masuk ke for loop. Lalu dia akan menampilkan status awal atau display status. Lalu dia akan aktifin timer nih. Dia mulai menghitung quantum time-nya. Setelah dia mulai menghitung quantum time-nya, kita akan mulai ke proses pertama, yaitu kita masuk ke for loop yang ini. Yang dimana kalau misalkan proses ke 0, karena kita mulai dari 0 ya. Jika proses ke 0 itu state-nya udah ready, maka kita akan sebagai set current prosesnya itu sebagai current, yaitu I-nya. Terus state-nya kita ubah nih jadi running, terus juga last schedule time-nya jadi 0 juga. Karena kan ini kita baru pertama kali ya, baru mulai gitu loh. Dan dia bakal ngasih signal count untuk memulai child. Nah, abis itu kita akan masuk ke dalam while loop. Ya, ini ada loop yang dimana kita bakal loop semua prosesnya itu sampai selesai. Jadi, selama completed count itu lebih kecil daripada proses count, maka sistem akan tidur sampai menerima sinyal. Nah, abis itu dia bakal ngecek nih, kalau misalkan timer expired, dia maka akan ngereset flagnya jadi 0. Dan dia akan menjalankan scheduling. Dan itu akan berulang-ulang terus sampai completed count-nya itu lebih daripada proses count. Lalu kalau misalnya udah selesai, dia bakal lanjut ke stop timer. Dia bakal matiin timernya. Dan kita bakal bersihin zombie proses juga yang mungkin tertinggal. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam output hasil akhirnya. Bisa ditampilkan hasil outputnya. Nah, di sini sistem sudah memulai. Di sini bisa kita lihat juga ada banyak sekali proses yang terjadi. Dia saling bergantian ya. Dia tidak serta-merta ketika P1 running dia tidak langsung semuanya dihabiskan karena kita dibatasi oleh quantum time-nya yaitu 2. Kenapa seperti itu? Karena ini untuk mencegah starving yang dimana setiap proses itu pasti akan mendapatkan gilirannya untuk menjalankan prosesnya. Dan untuk hasil akhirnya, untuk proses pertama, burst time-nya 6 dan arrival-nya 0, dia finish di 12, turnaround-nya itu 12 dan waiting time-nya 6. Lalu untuk proses 2 itu dia finish time-nya di 10, turnaround-nya 8 dan waiting-nya 4. Dan proses 3 itu finish-nya di 16, turnaround-nya 12 dan waiting time-nya itu 6. Seperti itu. Jadi mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan untuk presentasi AOL operating system kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas.